Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihi tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail man arada ayyabsuta fi rizqihi wa yunsha'a fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, keluarga Bapak Subur yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Bapak Haji Junaidi, sesepuh kita yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Bapak Abi Bais, Bang Jambul, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua, Bapak Sahadi ST, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Bapak Haji Pendek bin Haji Janim, yang insya Allah semuanya sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Giliran dompet aminnya kencang banget. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas qudwah hasanah kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak atas syafaat beliau di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebulan penuh kita digembleng, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pesantren Ramadan. Setelah selesai Ramadan, ada satu hari istimewa yang membahagiakan, yakni Idul Fitri. Ada juga istilah kedua, Lebaran. Antara Lebaran dan Idul Fitri ini sesuatu yang berbeda. Walaupun di masyarakat kita istilahnya ini sudah lazim dua-duanya sama. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana
Dalam satu redaksi yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau orang mau puasa Ramadan, siangnya puasa, malamnya qoma Ramadan. Dengan apa? Mendirikan malam-malam Ramadan dengan aktivitas ibadah, trawehkah, tadaruskah, qiyamul lailkah, imanan wahtisaban, dengan penuh rasa keimanan dan ikhtisab, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, puasa ini adalah salah satu aplikasi rasa sayangnya Allah ke kita. Untuk apa? Mengembalikan kita ciptaannya ke titik nol. Ke titik nol, di mana kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang terlahir itu lahir dalam kondisi fitrah, suci, nggak punya dosa. Ini nyambung ke akikah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan panduan kepada kita, kalau orang tuanya mampu, ya, anak harus diakikohkan. Ini hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad kalau di persentase 75% mendekati wajib. Ya. 75% mendekati wajib jika orang tuanya mampu. Di hari ke-7 kelahiran supaya diakikohkan. Hari ke-7 kok belum ada rizkinya atau masih repot, hari ke-14. Hari ke-14 kok belum, hari ke-21. Hari ke-21 kok belum, hari ke-40. 40 kok juga belum, sebelum dia balik. Sebelum balik, kalaupun juga belum ada rizkinya, setelah balik ia mampu untuk cari rezeki sendiri, punya duit sendiri, masih disunahkan melakukan akikah. Kalau udah meninggal bagaimana Ustadz? Kalau sudah meninggal punya orang tua dulu, mayoritas bagaimana disampaikan Pak Haji, mungkin ilmunya belum nyampe, udah sampai meninggal belum pernah akikah. Boleh nggak diakikahkan? Boleh. Ini justru kesempatan buat anak untuk menjadi waladin soleh. Fadilahnya di mana? Pahalanya pahala apa? Pahala birrul walidain, bakti anak kepada kedua orang tua, agar tercatat sebagai anak yang soleh. Ini aplikasi dari waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan konsep puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan, Allah mengembalikan kita kepada fitrah ini, pada kesucian ini, sehingga kalau orang Islam mau puasa, mau qiyamul Ramadan, urusan dosa sama Allah suci, bersih, nggak ada sama sekali. Ini sayangnya Allah ke kita, ya, mengembalikan kita kepada titik nol. Nah, itu urusan dosa sama Allah. Urusan dosa dengan sesama manusia, kita harus berlebaran. Dengan cara apa? Saling meminta maaf. Bahkan, Ibu, ini si penyakitnya wadon. Kalau diduain kira-kira enak nggak Bu? Kagak. Ibu mau? Enggak. Oke. Saya pertanyakan lagi. Di tangan saya Bu, nih ada misalkan nih botol madu. Oke? Nih yang di kiri ada racun Bu. Ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Di racun. Daripada di madu, mendingan gue di racun gitu. Nah, di madu itu diduain. Saya kalau lagi megang mic, nah,
Kalau saya lagi megang mic lantas diduain juga nggak enak, Bu. Oke? Saya ceramah nggak lama-lama lah, paling sampai jam 1. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlebaran ini adalah proses penghapusan dosa kita dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat Id, ya, sholat Idul Fitri itu tiba-tiba amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat heran, ya Rasul, kagak ada yang doa kok ente amin ya Rasul? Aya naon? Siapa yang doa? Emang ente kagak tahu barusan malaikat Jibril diutus oleh Allah datang kepada saya. Dia minta mengaminkan, saya mengaminkan doanya. Apa doa malaikat Jibril? Pertama, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa selama Ramadan orang-orang akil walidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebanyak apapun amaliyah kita, kalau ama orang tua songong, nggak sopan, durhaka, jangan harap ibadah kita diterima sama Allah. Makanya jadi anak tong neng ama orang tua yang sopan, biar jadi anak soleh dan solihah. Apalagi saya senang banget anak dari tuan rumah Ibnu Sabul insya Allah mau pesantren. Insya Allah ini bibit-bibit dari keluarga yang akan melanjutkan sejarah, meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang berangkat ngaji, orang mondok itu sama dengan jihad fisabilillah. Nilai pahalanya di mata Allah sama dengan perang jihad fisabilillah. Makanya kita doakan juga setelah Ibnu Sabil, teman-teman yang lain, anak Bang Jabul udah duluan ya? Oh belum ya, insya Allah nyusul. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang ini dikutip di kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak fa inna Allah yursilu malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilal amwat fayasiluna ilaihim wa yafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa abshirhu bil jannah kama basyarani biha. Ini saya sampaikan untuk memperkuat dasar. Tadi kita sama-sama kirim hadiah Fatihah untuk para leluhur, para orang tua. Rasulullah pernah pesan kepada sang menantu. Mantunya Rasulullah siapa, Bu? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikasih pesan sama Rasulullah. Wahai Ali, tasaddaq ala mautak. Hai Ali, sedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bisa sedekah bilmal dalam bentuk harta. Punya duit 10.000, masukin kotak amal masjid ataupun musola, sumbangin ke majelis taklim, niatan buat almarhum bapak, almarhum ibu, almarhum engkong yang sudah meninggal dunia. Itu sedekah bilmal. Abi ghorimal, sedekah dalam bentuk selain harta, bisa dengan bacaan Al-Quran, bisa dengan amali sholihah, semuanya bisa dikirimkan dalam bentuk hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha yursilu malaikatan. Kalau kita lakukan itu, Allah ngutus malaikat. Tugas malaikat itu yahmiluna shadaqatil ahya ilal amwat. Jadi kurir, jadi tukang pos, ya. Semua pahala yang dihadiahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kira-kira nyampe nggak, Bu? Oh, kalau kurirnya malaikat nyampe nggak, Bu? Fayasiluna ilaihim. Malaikat-malaikat itu menyerahkan kepada mereka ahli kubur yang kita doain tadi. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya
mereka dapat doa dari kita tadi sangat-sangat bergembira, melebihi semua kebahagiaan ketika hidup. Ibu senang nggak pas jadi pengantin baru? Senang. Punya anak satu senang? Senang. Dibeliin rumah senang? Semua kebahagiaan itu kalah oleh ketika kita sudah mati, ada anak cucu kita yang ngedoain kita. Makanya kita harus membimbing anak cucu kita jadi putra putri yang soleh dan solehah. Salah satu yang dilakukan adalah nyuruh anak, nganterin anak ke tempat pengajian. Salah satunya monitoring anak sholat apa kagak. Ini orang tua sekarang kan susah sama hal ini. Beda sama orang tua kita dulu. Dulu kita main, waktunya sholat belum pulang, dicariin. Sekarang ada nggak begitu? Jarang. Yang ditanya, "Tang udah makan belum?" Bukan "Tang udah sholat belum?" Begitu nggak Pak? Apalagi bapak kerja, emak nih yang di rumah nih. Kalau kok orang tua nggak peduli, nggak mau meneliti anaknya sholat atau kagak, dosa orang tua. Jangan sampai amanah anak ini disia-siakan oleh kita, karena anak-anak kita nanti dimintain pertanggungjawaban. Kita dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Lo punya anak dididik agama kagak? Pantas aja anakmu belingsatan, nggak jelas, nggak mau ibadah karena orang tuanya kagak mau ngedidik. Jangan bangga, saya mah rajin ke ibadah, saya rajin ke masjid, rajin ngaji. Nongkrong orang tua di surga, anaknya nauzubillah min dzalik, sholat aja kagak. Kita yang lagi asik nongkrong di surga disamperin sama malaikat. Lu punya anak tuh, katanya gara-gara tidak dibimbing agama, yang lagi asik di surga dileret, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak pingin kayak gitu. Makanya ayo didik anak-anak kita, bekali mereka dengan ilmu agama supaya kita semua tidak cuma silaturahim di sini. Ini forum silaturahim yang luar biasa. Biar nggak mati opor. Keluarga besar Haji Pendek bin Haji Janim, biar nggak mati opor ya harus kayak gini. Ini harus dilestarikan. Jangan sampai mati opor sama saudara kagak kenal. Nauzubillah min dzalik. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulu. Enggak berhenti sampai di situ. Setelah mereka kita doakan tadi, mereka mengucap kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu ya Allah, ampuni orang-orang yang ngedoain saya. Amin apa? Amin. Warhamhu, sayangi mereka ya Allah. Wa abshirhu bil jannah kama basyara biha, gembirakan mereka semua dengan masuk surga sebagaimana detik ini ngasih kebahagiaan ke saya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini fungsinya kita tawasul, kirim doa kepada leluhur-leluhur kita. Kita doakan mereka punya amal tasyrif namanya, perbuatan kemuliaan. Ahli kubur itu mereka bisa berdoa kalau mereka didoakan. Ini namanya amal tasyrifi, amal kemuliaan. Kita didoakan agar dosa-dosa kita diampuni, kita disayangi sama Allah, dan kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengembalikan ke titik nol, sebetulnya konsep yang Allah buat untuk menciptakan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin. Jin biasanya bangunnya di mana? Tempatnya di mana? Tidak aku ciptakan jin. Enggak berasa tuh. Nah, dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Jadi sebetulnya kita hidup 1 kali 24 jam itu harus dinilai ibadah. Bu, ibu masak, mesti harus nilai ibadah.
ibu nyuci piring, ibu bikinin kopi buat laki. Bu, kalau ibu bikinin kopi diminta dulu apa langsung dibikinin? Aduh. Gitu. Mestinya sebagai istri itu harus tahu kesenangan suami. Kalau subuh laki pada bangun kagak, Bu? Apanya yang bangun? Orangnya, kirain. Kalau laki susah diajak buat jamaah subuh ke masjid, ibu elus-elus aja. Sambil ibu nyanyiin gini, sholat terserah, kagak terserah, digebugin malaikat, rasain sendiri. Kalau digituin sama bini kira-kira bangun nggak, Pak? Kalau kagak bangun geblek deh itu laki. Tuh, gampang kan? Praktekin ntar subuh. Biar Masjid Al-Bayyinah rame. Jangan cuma Ramadan doang ramenya. Gitu. Ini Syawal, Syawal yusyawilu Syawalan, artinya meningkat. Paling tidak setelah kita Ramadan dididik untuk biasa tadarus, biasa sedekah, biasa qiyamul lail, kita juga setelah Ramadan 11 bulan yang akan datang minimal ya dipertahankan itu. Jangan aji mumpung, kemarin Ramadan dilarang hibah karena pahala puasanya hilang. Sekarang udah Syawal, hibah dibuka kembali. Agak begitu. 1 kali 24 jam mesti ternilai ibadah dari hal-hal yang sederhana. Contoh nih di forum kayak gini sering banget kita melakukan yang bukan ibadah. Contoh minum, nah kayak Bang Jambul. Minum kalau mau mengikuti cara Rasulullah jadi ibadah. Contoh nih yang diajarkan Rasulullah kalau minum, pertama jangan sambil berdiri tapi sambil duduk. Ambil gelasnya, ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali tegukan. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lagi ngajarin minum biar jadi nilai ibadah. Kalau minum nggak pakai cara Rasulullah, yang nggak jadi ibadah. Padahal konsep yang Allah bikin buat kita 1 kali 24 jam semuanya harus jadi ibadah. Laki berangkat kerja, nilai pahalanya di mata Allah sama dengan jihad fisabilillah, Bu. Serius. Apalagi setiap kali ibu dampingin suami, bapak mau bawa sayuran keluar, pamitan, yang papa kerja dulu yang, oh iya, ibu salaman, cium tangannya itu sama dengan sebanding dengan nyium hajar aswad. Subhanallah. Ini sederhana, ini pahala, Bu. Kan 1 kali 24 jam harus jadi pahala nyium tangan laki, pahala nyium hajar aswad. Habis itu nyuci piring. Nyuci piring, niatkan saya bakti ke suami saya. Ya, saya bakti ke suami saya. Jadi ibadah. Masak juga jadi nilai ibadah. Jadi satu keluarga kalau dibina kayak gitu semuanya, subhanallah, nggak ada yang sia-sia. Bahkan tidur kita tuh harus nilai ibadah. Tidur harus ngikutin cara Rasulullah. Ngopi kita, bro, mana yang tukang ngopi? Nah, Pak, kita ngopi, ya, nilainya bisa ternilai ibadah kalau ngikutin cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara ngopi dulu pahala? Ayo kita ngobrol dulu. Nah, kita ngopi bareng dulu. Nanti saya kasih tahu.
Panjang nih ceritanya, panjang. Oh, bukan kopi mah alhamdulillah sudah beres urusannya. Oke. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 kali 24 jam, ayo upayakan semua ternilai ibadah. Cara tidur kita, cara masuk WC kita harus dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu adalah sosok uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah itu semua hal adalah contoh yang patut ditiru, diteladani oleh kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua aktivitas kita 1 kali 24 jam adalah diharapkan punya nilai ibadah, maka setiap hari juga kita doa, kita pingin dari dunia kita bahagia sampai akhirat juga bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ada satu resep sederhana dari Rasulullah. Kalau kita pingin bahagia dunia hingga akhirat, resepnya 4. Kata Rasulullah, arba'un min alamati sa'adatil mar'i. Ada 4 kriteria, 4 tanda-tanda orang yang akan bahagia dunia akhiratnya. Pertama, ayyakuna lahu darun wasi' ay qalbun wasi'. Kalau pingin bahagia mesti punya rumah gede, artinya qalbun wasi', hati yang lapang, hati yang pandai bersyukur. Hati yang apa, Bu? Pandai bersyukur. Kalau kita sudah berumah tangga, jadi istri harus pandai bersyukur kepada suami. Pandai berterima kasih kepada suami. Jatah ibu sebulan 1 juta cukup, Bu? 1 juta cukup sebulan? Agak. 2 juta cukup? Agak juga. 3 juta cukup? Nah, kalau penghasilan laki cuma 3 juta, ibu dikasih 3 juta nggak cukup? Nggak syukur namanya, Bu. Jadi mintanya berapa per bulan, Bu? Banyak tuh, Pak. Berarti laki kudu kenceng, bukan kudu banyak. Laki kudu kenceng nyari duitnya. Biasa di rumah istri itu begini, amin mulu, amin. Apalagi tanggal-tanggal muda, pas tanggal muda tahu tanggal-tanggal gajian, kan main tanya Bang Jambul dah, orang kantoran dah. Kita belum minta kopi, udah dibikinin kopi. Tahu baik, Pak, deket-deket. Udah turun kan, Pak? Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami pun harus pandai berterima kasih kepada istri. Nah, coba kita pulang, baju sudah dicuci, sudah disetrika, rumah sudah bersih, anak-anak sudah mandi, anak-anak sudah berangkat ngaji. Ini syukurnya suami kepada istri. Nah, coba, padahal kewajiban nyuci baju, ngurus anak, masak, nyapu, ngepel sebetulnya tugas suami. Serius, Pak. Kita ngomong syariat nih. Itu semua tugasnya suami. Istri tugasnya 1, nurut sama suami. Saya bicara syariat, Bu. Tugasnya istri cuma 1, nurut sama suami. Iya. Makanya kalau suami nyuruh, mah, ntar tolong papa siang pingin sop, tolong masakin. Terus tolong ntar itu baju yang warna ungu, ya, papa mau pakai ntar buat pertemuan silaturahim, tolong setrika ya, Bu. Harus nurut.
Oke Bu, ya nggak sama. Ini namanya suami baik hati ngasih pahala ke istri. Coba image-nya ya, ibu dalam hati mindsetnya tuh mikirnya jangan wah gua dibudakin sama laki. Jangan begitu, tapi alhamdulillah terima kasih Pak udah kasih pahala buat saya. Coba begitu Bu. Suami minta pijitin, istri makasih. Jangan ogah-ogahan. Pak, makasih ya Pak, saya sudah dikasih peluang pahala sama Bapak. Tuh Bu, ada nggak bini begitu Pak? Oh, boro-boro. Aduh. Bu, suami sebetulnya nggak butuh pinter mijit atau enggak. Betul nggak Bro? Nggak butuh pinter mijit atau enggak. Yang penting dia emak-emak udah bahagia banget. Hilang tuh pegel-pegel. Gitu. Iya, ini saya kasih rahasia laki nih Bu. Nih. Kalau pulang kerja kelihatan capek, ya. Oh, punya ada, carilah. Ibu pijitin, ibu tawarin dulu. Nih kalau ngikutin istri-istri Rasulullah, setiap Rasulullah pulang keringetan dielap, disiapin anduknya. Katanya pengen jadi istri soleh ya, bagaimana urusannya? Betul. Secapek-capeknya istri itu suami juga lebih capek. Iya. Kalau suami lagi bengong di depan rumah, jangan dikira suami males-malesan. Sebetulnya lagi mikir kenceng itu. Ya Allah. Main HP sambil mikir, Bu. Ngopi sambil mikir. Cicilan motor belum. Belum kontrakan. Anak sekolah belum dibayar. Jadi jangan diomel-omelin. Laki malas amat bengong dari rumah. Ini lagi berjuang Bu. Berjuang pemikiran gimana caranya. Betul nggak Pak? Betul. Ibu mah kagak mikir kencang begitu. Makanya ini pentingnya komunikasi suami istri. Ya, pentingnya komunikasi. Termasuk hal yang itu. Hal yang itu minta laki nggak dikasih sakit hati Bu. Serius. Betul. Pengalaman berarti. Udah ngebet nggak dikasih. Aduh, pusing. Makanya komunikasi yang baik. Ya. Biar apa? Keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Oke, pertama, kalau ingin bahagia, hatinya mesti legowo, mesti pandai bersyukur, berterima kasih. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang nggak mau terima kasih kepada sesama manusia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ayyakuna lahu markabun sari ayil silaturrahim. Kalau ingin bahagia, jaga silaturrahim kita sama saudara, sama tetangga, sama rekan kerja yang guyub, yang akur. Kalau guyub, akur, silaturahim bagus, insya Allah urusan dunia gampang. Itu. Punya teman banyak, lo nganggur Bro, iya. Ada kerjaan lo mau nggak? Oke, itu manfaat silaturahim, silatur rizki jadinya. Ya. Yang ketiga, wa ayyakuna lahu misbahun mudi. Kalau pingin bahagia harus punya lampu terang. Artinya apa? Ayil a'malis sholihah, perbanyak amal soleh. Yang tadi di awal saya sampaikan, 1 kali 24 jam, ayo jadiin nilai ibadah. Yang keempat, yang terakhir, wa ayyakuna lahu zaujatun muti. Tanda orang bahagia itu kalau suami punya istri yang solihah. Siap jadi istri solehah? Idza amartaha atau atka, kata Rasul. Kalau ingin jadi istri solehah, laki minta tolong nurut apa? Kudu nurut. Begitu Bu. Wa idza ghibta anha hafazha min maliha wa nafsiha. Kalau laki nggak ada di rumah, pandai menjaga harga diri dan kehormatan serta harta yang ditinggalkan oleh suami. Siap Bu? Siap Bu?
Kalau istri pingin masuk surga gampang banget cara Rasul. Ayyuman ra'atin sholat khamsaha wa shomat syahraha wa ta'at zawjaha dakhala jannah min ayyibabin sya'at. Kalau istri mau sholat yang benar, puasa yang benar, taat sama suami, silahkan masuk surga. Mau lewat pintu yang mana terserah. Gampang kan tuh masuk surga? Gampang, paling terserah, paling gampang itu nurut kepada suami. Suami minta tolong cuciin baju, ya nyuci baju, gitu aja. Walaupun itu kewajiban suami. Kalau suami nyuruh, ibu berterima kasih, Pak, makasih ya udah ngasih pahala ke saya. Gitu ya, Bu ya. Oke? Jangan manyun. Kalau ibu berbuat lebih kepada suami, suami juga pasti ngasih lebih ke ibu. Buktiin itu kata-kata saya. Suami pulang kerja, nggak usah nunggu mintain tolong pijitin. Pak, mau dipijitin nggak? Habis dipijitin, ada bonus buat ibu. Buktiin itu. Serius. Ya, serius. Yakin. Gitu. Kalau suami berangkat kerja, doain, ya Allah, mudah-mudahan jihad suamiku cari rezeki dapat yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Coba setiap hari begitu, Bu. Suami pergi kerja, doain. Jangan dicemberutin. Serius. Kalau berangkat kerja dengan istri dari rumah mukanya cemberut, ruwet urusan semua. Betul, Bang? Tapi kalau berangkat kerja diiringi dengan senyuman istri, doa istri, insya Allah urusan semuanya lancar. Yang min haitsu la yahtasib, rezeki itu insya Allah muncul. Oke, Bu? Jadilah istri solehah. Kalau istri sudah solehah, suaminya juga harus soleh. Oke? Jadi istri yang soleh, suami solehah, insya Allah anak-anaknya juga soleh dan solehah. Jadi insya Allah kalau kita semuanya satu rel, mengikuti rule yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah, insya Allah sampai di finish juga bareng-bareng fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang mandi. Kalau ceramahnya kurang panjang, kapan-kapan baik diundang lagi. Oke? Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua yang dihajatkan oleh Sahibil Bait, hajat yang hadir di sini min hawaijid dunya wal akhirah dikabul oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi hali kulli niyatin shalihah wa lijabatil qabul wa husulil ma'mul wa ala ma nawasalafna salih wa ala ma nawaman hadara fi hadzal majlis. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Syaikhul Qadir Jailani waliyullah. Assalamu alaikum ya ayyatuhal arwahul tahirah min rijlil ghaibi wasyahadah. Kunu aunan lana fi najahit talabat wa taysiril muradat wa inhadil azamat wa ta'minil ghawat wa sitril awrat wa qada'i duyun tahqiqiz dhunub wa izlatil hujubil ghaibi wa husnil khatim wal awaqib wa kashfil qulub wa ghufraniz dhunub bi jahi sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang yang aid, kembali kepada fitrah, karena Ramadan alhamdulillah urusannya beres, lebaran dengan sesama manusia juga alhamdulillah sudah saling meminta maaf. Maka detik ini kita orang-orang yang bersih dari noda dan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.